Ini. Gimana hafalannya, ikut liburan? Iya. Ikut terkubur bersama kenangan ya. Iya. Ayo dicairkan dulu Bu, pemanasan dulu ya. Huruf jar. Bikalilah ala min fi an hatta bikalilah ila ala min fi an huruf atof wa aufa amma summa bal hatta lakin wa aufa amma summa bal hatta lakin huruf taukid laqad ahal sasaufa malakan illa ala laqad malakan illa ala huruf syarat in anna idza laula kullama aynama kaifama haitsuma rahmat lamma mata huruf inna wa akhwatuha inna annaka anna lakinna la'ala laita 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 huruf nawasib anlan idan ini termasuk yang terkubur bersama kenangan ya. Anlan idan kaili anlan idan kaili hatta anlan idan kaili hatta anlan idan kaili hatta huruf jawazim lam malali warfar lam malali warfar lam malali warfar huruf nida ini sudah ada. Mana
Gimana? Enggak. Yayanya itu ada 2, itu depan tuh ya. Coba. Ya, ayo coba. 1, 2, 3. Ya, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, wahai Isim domir yang pertama 1, 2, 3. Kalau hurufnya tambah banyak itu speednya ditambahi, Bu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyaya, iyana. Ngetawain siapa ini, Bu? Diri sendiri ya. Isim mausul 1, 2, 3. Ayo. Sebagian komat kamit aja ya, baca mantra. Isim isyarah itu 1, 2, 3. Ada yang pakai lagunya Krisdayanti di belakang.
Zalika zalikum. Zalika zalikum. Nunggu dipancing dulu kayak pompa air macet ya. Oh iya. Isim isyarah ini 1, 2, 3. Isim dorof zaman 1, 2, 3. Ayo. Ya itu, ayo 1, 2, 3. Soba masa qabla ba'da yauma. Sim dorof makan 1, 2, 3. Ladun ladaidunama. La 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 la. Ladun ladaiduna. Isim istifham 1, 2, 3. Ya dinyanyiin dulu Indonesia Tanah Air Beta itu gimana lagunya? Kaken apa Bu? Kaken sitrun. Mamada kam kaifa ghaira mamada mataman ayu aina ayana. Itu loh, diulangi 1, 2, 3. Ciri-ciri isim.
Ayo disairkan ciri-ciri isim 1, 2, 3. Yo, ayo Bu. Ciri-ciri isim 1, 2, 3. Ciri-ciri isim 9 berawalan al dan mim, diawali harfu jarrin, berakhiran kasro dan tanwin, mengikuti wazan fa'ilun, kata majmu' Rasulullah, menunjukkan nama apa saja dan juga berdasarkan artinya. Ya, tasrif isim yang bawah marfu dulu, terus mansub, terus majrur. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Mansub. Fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatan, fa'ilataini, fa'ilatin, fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Coba kafirun. Kafirun, kafirani, kafiruna, kafiratun, kafiratani, kafiratun. Mansub. Kafirun, kafirani, kafirina, majrur. Kafirin, kafiraini, kafirina, kafiratin, kafiraini, kafiratin. Dolimun. Dolimun, dolimani, dolimuna, dolimatun, dolimatani, dolimatun. Mansub. Doliman, dolimaini, dolimina, dolimatan, dolimataini, dolimatin. Majrur. Dolimin, dolimaini, dolimina, dolimatin, dolimataini, dolimatin. Muslimun. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Mansub. Musliman, muslimaini,
Majrur. Muslimin muslimaini muslimina muslimatin muslimataini muslimatin. Sampai mana kita ini? Latihan 15 sudah? Lunas semua? Lunas ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Jangan tanya liburan kemarin kemana aja Ustaz. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke bab fi'il. Ya. Jadi dua kategori sudah kita lalui, satu bab tentang huruf, dua bab tentang isim ya. Nah, kita tuntaskan sisanya ya, tentang fi'il atau kata kerja. Kata kerja yang kita bahas pertama kali adalah al-fi'lu al-madhi. Kata kerja masa lampau ya, artinya telah ya, titik-titik. Jadi nanti ada 3 kategori besar fi'il yang kita pelajari. Satu, fi'il madhi, kata kerja masa lampau ya, atau yang zaman ya, secara waktu dia adalah madhi, telah lampau ya, telah lalu. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang berdimensi waktu, yaitu hal dan mustaqbal, sedang atau akan ya. Itu kalau di bahasa Inggris ada mungkin present and continuous ya. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah. Dari sisi zaman ada yang mengkategorikan sebagai future tense, dia kata kerja future ya, dia belum terjadi ya, itu. Nah, nanti kita pelajari 3 kategori fi'il itu. Yang pertama kita mulai dari fi'il madhi, kata kerja masa lampau ya. Yang perlu kita pahami dari perbedaan kata kerja di dalam bahasa Indonesia dan kata kerja di dalam bahasa Arab, bahwa kata kerja di dalam bahasa Arab sudah memiliki pelaku. Ya. Maka kalau kita mengatakan kata kerja dalam bahasa Indonesia makan, maka yang makan itu tidak jelas. Apakah laki-laki, ataukah perempuan, ataukah laki-laki 1, 2 atau jamak, atau perempuan 1, 2 apa jamak, ataukah dia, ataukah kamu, apakah saya, apakah kita. Jadi kata makan di dalam bahasa Indonesia itu harus memiliki pelaku. Contoh kita menambahkan saya telah makan. Sayanya disebutkan sendiri. Ya. Telah makan. Ya. Kami telah datang. Kaminya ada. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maka di dalam satu kata kerja pasti sudah mengandung pelaku. Jadi ketika kita menuliskan kata nasoro, maka kata nasoro pasti sudah mengandung pelaku. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah isim domir. Maka isim domir mulai huwa sampai nahnu yang sudah kita hafalkan di dalam penjelasan tentang isim domir, maka isim domir itu akan menyertai kata kerja. Ya.
Nah, maka dialah yang kemudian menjadi pelaku dari kata kerja itu. Kataba telah menulis. Siapa yang telah menulis? Maka dalam bahasa Arab sudah jelas pelakunya. Pelakunya pasti huwa. Satu laki-laki. Dia satu laki-laki. Katabat, dia satu perempuan. Sudah jelas pelakunya. Nggak perlu ditambahi lagi. Ya, hiya katabat, gak usah, karena di dalam katabat ada hiya. Sudah ini paham, Ibu? Pelakunya tuh. Oh ya, nanti dilihat dari ciri-cirinya, Bu. Itu ada di buku tuh, di kolom ciri-ciri ya. Nah, perhatikan sekarang. Jika ada fi'il madhi, dia berakhiran fathah seperti fa'ala. Misalnya, maka fi'il madhi yang ciri-cirinya itu kan masih titik-titik ya di huwa, itu dikasih fathah gitu ya. Kasih fathah. Itu kan masih titik-titik, nah dikasih begini. Contohnya fa'ala. Maka kata kerja fa'ala ini fi'il madhi. Cirinya apa? Karena berakhiran fathah. Berarti siapa pelakunya? Pelakunya adalah huwa. Kalau dia berupa huma, maka di sini pelakunya adalah alif ya di situ, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka di sini tinggal menambahkan dengan alif. Begini. Fa'ala panjang begini. Kalau hum, wawunya ini ya, gitu. Maka di sini menjadi fa'alu. Maka yang menunjukkan huwa ya, nah ini kalau fi'il madhi itu berakhiran fathah atau tidak bersambung dengan sesuatu ya di belakangnya. Terus kalau huma ini ada alifnya di sini. Kalau hum ada wawu tambah alif ya ini. Nah, gitu. Sudah tertulis kan di situ ya. Kemudian kalau hiya untuk dia satu perempuan, maka menggunakan tak yang disukun, tak taknis di situ, fa'alat. Ya, seperti itu. Untuk huma ditambahi tak alif menjadi fa'alata. Gitu, ya. Kemudian hunna ya, mereka perempuan ditambahkan nun yang di fathah di akhirnya dan huruf sebelum nun disukun. Fa'alna. Sudah ini Ibu-ibu? Maka perhatikan cara mengingatnya. Setelah hunna ke bawah, maka kata dasarnya itu pasti lam fiilnya itu disukun terus sampai ke bawah. Perhatikan ya, untuk memahami fiil itu kita, makanya kenapa kok rumusnya itu fa, ain, dan lam. Karena di sini ini disebut dengan fa fiil, ini ain fiil, di sini lam fiil. Jadi ini rumusnya. Misalnya kalau kita mengkiaskan, kita ketemu kata katabah. Maka kata-kata ba ini ya, kafnya ini disebut dengan fa fiil. Ya, huruf pertamanya di sini. Taknya disebut dengan ain fiil, ba-nya disebut dengan lam fiil. Seperti itu, Ibu. Oke. Nah, jadi seperti itu terus. Misalnya kita ketemu kata yang lain nasoro misalnya.
Mana fa fiilnya? Nun. Mana ain fiilnya? Sod. Mana lam fiilnya? Ro. Nah, ini dikiaskan dengan wazan fa'ala di sini. Ini patternnya ya. Gitu. Nah, kalau hunna, ya, ini kan kalau hiya tambahannya tak sukun, contohnya fa'alat. Terus kalau huma perempuan, pakai tak alif, fa'alata. Kalau huna menggunakan nun, ya, fa'alna. Nah, ini lam fiilnya ini selalu disukun sebelum dikasih nun ini. Dan ini diikuti sampai ke bawah. Perhatikan sampai ke bawah. Domir anta bunyinya, kan disukun lamnya. Lam fiilnya ya. Terus setelahnya fa'altuma. Terus fa'altum. Terus fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Maka dia disukun terus. Gitu ya? Nah, jadi dari hunna ke bawah, maka lam fi'il ini selalu disukun sebelum nun jamak perempuan. Ya, nah ini namanya nun jam'il inas bahasanya. Ya, nun untuk jamak perempuan. Nah, kalau kita lihat apa yang kemudian menjadi ciri fi'il madi adalah terletak pada bagian akhir dari kata itu. Ya, itu. Maka ciri-ciri fi'il madi itu berakhiran u, ya, tanah, ta, tuma, tum, ya, ti, tuma, tunna, tuna. Nah itu. Jadi ingat-ingat fi'il madi, ya, itu kata kerja masa lalu, ya. Masa lalu itu cirinya di belakang. Ya, dia berakhiran u, apa bu? Jadi fathah u, tanah, tatumatum, titumatunna, tuna. Kalau berakhiran fathah saja, siapa pelakunya? Kalau fathah kalau u, ta, na, ta, tuma, antum, tum, ya kan? Anti, antumalak perempuan, tuma, antunna, tunna, ana, tu. Nahnu, gitu ya. Jadi dilihat akhirannya. Kalau fi'il madi, ya, ya enak ini. Kalau hunana, kalau antata, antuma, tuma, antum, tum, diambil belakang-belakang ya. Gitu. Jadi cara berpikirnya setiap ketemu dengan kata kerja pasti sudah ada pelakunya. Pelakunya siapa? Domir. Ya, nah itu.
Nawaitu fi'il madi napa mboten? Ya. Nah, cirinya apa? Berakhiran tu. Berarti siapa pelakunya? Ana. Nawaitu artinya telah meniatkan. Saya telah berniat gitu. Raditu fi'il madi napa mboten? Fi'il madi. Domirnya? Tuh, berarti ana. Apa artinya raditu? Saya ridho, telah ridho. Oke, Ibu-ibu, ini ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada ya? Gampang ya? Nah, insya Allah. Nah, mari kita syairkan untuk memperkuat bagaimana cara kita memahami fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Bisa, Bu? Coba tasrif fi'il madhi 1, 2, 3. La fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Gitu. Masuk bahasa Arabnya? Masuk? Dakhola. Ini ya. Telah masuk. Mana fa fiilnya? Mana ainnya? Mana lamnya? Nah, ini fiil madi ya. Domirnya apa? Oh, tahu dari mana? Sini ya, gitu. Karena dia sudah berdomir gua, berarti sudah di atas. Kita bisa tasrif dia ke bawah. Sekarang tasrifkan saya dakhola. 1, 2, 3. Dakhola, dakhola, dakholu. Dakhola, dakhola, dakholna. Dakholta, dakholtuma, dakholtum. Dakholli, dakholtuma, dakholna. Dakholtu, dakholna. Gampang ya, Bu? Nggak ada tulisannya loh padahal ke bawah ya. Itu. Setelah masuk, keluar. Apa bahasa Arabnya? Khoroja. Yuk ditasrifkan. Khoroja, khoroja, khoroju. Khorojas, khorojana, khorojna. Khoroja, khorojuma, khorojum. Khorojli, khorojuma, khorojna. Khoroju, khorojna. Kataba. Kataba, kataba, katabu. Katabas, katabata, katabu. Katabata, katabuna, katabum. Katabli, katabuma, katabuna. Katabu, katabuna. Ya, yang belakang udah penuh, Bu. Depan aja. Oh ya.
Terus yang lain misalnya nasoro, ayo. Ja'ala. Gampang ya Bu? Gitu. Sudah nggak perlu nulis panjang-panjang saya ya. Ditasrifkan sesuai itu. Coba itu ditasrifkan kata kola. Kola ini fi'il madhi atau bukan? Fi'il madhi. Cirinya apa? Apa Bu? Kola cirinya kalau fi'il madhi apa? Kata kunci fi'il madhi itu berakhiran nih Bu. Ya. Yang jadi patokannya adalah akhirannya. Kola fi'il madhi ya gitu. Berarti kalau ada kata kola, ini mana fa fi'ilnya? Mana ain fi'ilnya? Alif. Mana lamnya? Nah, gini. Ini juga berwazan fa'ala. Gini. Meskipun di sini bentuknya alif ya, karena terjadi pengiklalan nih Bu-Ibu ya, gitu. Nanti kita belajar di sorof gitu. Ya, jadi kowala aslinya kowala. Begini aslinya Ibu-Ibu. Ya. Kemudian ada wawu yang berharokat, ya. Wawu berharokat, kemudian huruf sebelumnya yang sahih ini berharokat fathah, maka ini harus diganti alif aturannya. Ya. Maka digantilah menjadi kola. Ini ada kaidahnya Ibu-Ibu ya. Jadi tidak hanya asal nuker huruf. Jika ada huruf ilat, wawu atau ya yang dia berharokat dan dia jatuh setelah huruf sahih yang berharokat fathah, maka diganti huruf ilat ini dengan alif. Ya? Oh diulang, ya. Nah ini lupa ngulanginya. Jika ada huruf ilat yang berharokat ya huruf ilatnya gitu, dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih. Ini sahih bukan ilat. Ilat itu alif, wawu, ya. Ya. Kalau ada huruf ilat yang berharokat, karena berharokat pasti kalau nggak wawu ya, karena alif kan nggak bisa diharokati. Ya. Dia jatuh setelah huruf sahih yang dia berharokat fathah, maka huruf ilat wawu atau ya ditukar dengan alif, diganti. Contoh yang lain ba'a. Oke. Ba'a ini alifnya pasti jadi-jadian Ibu. Dia nggak asli alifnya. Oke. Alifnya ini bisa wawu seperti kola atau bisa ya dia. Nah, gitu. Nanti lihat kamus gitu aja gampangnya ya, gitu. Bahwa di sini ini adalah aslinya baya'a. Ya aslinya itu. Perhatikan kaidahnya, jika ada huruf ilat, wawu atau ya yang berharokat, terserah harokatnya, tetap
Diklik apa itu tadi ya? Sebentar, nggih. Ntar kok saya juga penasaran ini gimana ini. Kok nggak bisa ini? Ya, bentar, saya tak PR saya ya, tak cariin nggih, Bu. Jadi HP yang baru-baru malah nggak bisa. Ada yang mau tukar dengan HP saya? Bisa lama. Nah, ya. Sudah ya Bu, sekarang yang sudah bisa, tampilannya ada dua, tergantung resolusi dari HP-nya. Ada yang bulat, ada yang kayak saya begini. Tidak ada masalah ya, sama aja nanti ketika sudah masuk. Diklik yang sorof af'al ya. Oke. Sorof af'al, diklik ya. Nah, terus diklik di atas ini, ya. Kata yang mau kita cari. Misalnya kata ro'a. Alif yang ada hamzahnya ya. Ketik ro, terus alif yang ada hamzahnya. Alifnya ditekan lama, nanti ada yang hamzahnya. Ya. Terus ya-nya jangan yang pakai titik. Sudah? Ya, ya-nya yang biasa. Oke, ya. Kalau sudah ketemu notasi 1371 berarti benar. Sudah, Bu? Ini yang ada titiknya, Ibu. Ada hamzahnya. Ada hamzah ini dihapus dulu, dihapus. Nah, ketik ini alifnya ditekan ro dulu, ro biasa aja. Oke. Terus alifnya ditekan lama. Tekan lama. Nah, ini yang cari yang ada hamzahnya digeser. Nah. Ada alifnya, terus yang tidak ada titiknya ya-nya. Sampai ketemu 1371 ya. Ini udah benar. Sebentar, sampai di situ tahan dulu. Mana? Loh, lah ini kok belum bisa nulis Arab. Belum mu'alaf ini HP-nya. Ya Allah. Ya. Ya itu ada. Itu ditekan lama, jangan dilepas, digeser ke yang ada hamzahnya. Tekan lama, nah geser. Begitu.
Ro'a tadi, bentar ya. Bentar. Ini Bu ya, sampai sini dulu. Bentar, tahan dulu. Siapa yang belum Bu? HP-nya? Ro. Terus alifnya itu ditekan lama. Alif yang ini, tengah. Tekan lama. Nah, itu geser, jangan dilepas ya. Digeser ke yang ada hamzahnya. Hamzah ya, atas. Nah, oke. Terus ya yang tanpa titik, bawah. Nah, 1371 ya notasinya. Oke, sudah Bu semua? Oh, sandi. Iya. Mohon maaf kalau itu nggak bisa nolongin saya, Bu. Sudah ya, 1371 ya. Nah, jadi aplikasi ini untuk mentasrif fiil ini bisa berubah-ubah ke fiil madi, fiil mudhari, fiil amarnya, kemudian ke masdarnya. Jadi caranya diklik tanda plusnya sebelah kiri itu. Sudah? Nah, klik yang di bawah ini yang madi ya, sampai dia hijau warnanya. Sebelah kanan itu kan nanti ada kolom maklum, bawahnya ada madi. Nah, diklik sampai warnanya hijau. Madi, sudah. Muncul ro'a ya? Ro'a ya? Ya, oke. Sudah Bu, madi, oke ya, itu ro'a kan? Sudah muncul. Oke ya. Nah, dia akan mentasrif otomatis Ibu-ibu. Oke? Jadi untuk domir huwa bunyinya ro'a, huma ro'aya, hum ro'au bunyinya. Ya, jadi dia langsung bisa seperti itu Ibu-ibu. Kalau jenengan pengen tahu kata ro'a itu kan madi ya. Kalau dia mudhoreknya bunyinya apa? Tinggal klik mudhorek yang tulisan bawahnya marfu. Nah, jadi ro'a itu mudhoreknya yaro. Ya, dia langsung mentasrif Bu ke bawah. Nih. Ya. Sudah ya Ibu-ibu? Ya. Ya, sekarang teknologi sudah maju Ibu-ibu. Kalau dulu kayak begini ya dihafal. Iya, gitu. Kan nanti kayak kola begini, nanti sampai hunna, dulu masih bingung gimana ya bunyinya kalau hunna gitu. Nah, kalau sekarang mah tinggal aplikasi aja. Iya. Sebentar Bu, tahan dulu ya. Tahan dulu, nanti saya info ya. Itu. Tuh gimana ya? Kalau ganti HP kan ya biayanya lumayan.
Totalitas. Atau mungkin kalau masih punya orang tua kan HP-nya orang tua jadul biasanya. Nah, ditukerin ya. Bu, Pak, HP-nya saya tukerin. Baik, ini beberapa kasus yang nggak bisa ini baru saya temui sekarang ya gitu. Berarti yang kemarin-kemarin HP-nya kayak saya lama-lama berarti nggak ada masalah ya. Ya, ya. Ya, ini pasti ada sesuatu, Bu. Ya, gitu. Ada sesuatu yang kemudian memang harus pakai aplikasi ketiga biasanya. Jadi install aplikasi tertentu untuk apa? Tatakan aplikasi yang baru ini supaya dia penghubung gitu. Biasanya begitu. Jangan buru-buru ganti HP ya, Bu. Tahan ya. Tahan, kuasai keadaan ya, gitu. Iya. Nanti jangan belajar Mumtaz, nanti HP-nya harus jadul ya gitu. Enggak, bisa Ibu-ibu, bisa. Nah, jadi jenengan tinggal mencari kata-kata yang seperti itu. Misalnya tadi kayak kola, jenengan ketik aja kola di dalam pencarian. Dia nyarinya harus bentuk fi'il madhi dan domirnya harus huwa, Ibu. Ya, cuman kelemahannya aplikasi ini harus nyari bentuk fi'il madhinya. Dan domirnya huwa. Misalnya jenengan ketemu kata ro'au. Jenengan cari kata ro'au misalnya di situ aplikasi itu. Dia nggak akan bisa menjumpai. Harus dikembalikan ke bentuk huwa dulu. Bentuk huwanya ro'a, bukan ro'au. Nah, baru nanti dia nampilin tuh tadi. Nggih, kola, Bu. Kola yang yakulu, Bu. Itu kan ada wazannya fa'ala yang yaf'ulu. Berarti yang 116. J. Nah, kalau 116 itu jenengan klik, nanti madinya hunna itu kan bunyinya kulna. Kulna. 116 ya, Bu? Yang 116 itu. Nah, itu cuman terjemahnya sudah include, cuman dia dalam bentuk bahasa Inggris ya, terjemah. Nah, jenengan bisa mengecek sendiri beberapa yang sudah ini. Ada, Bu. Pasti ada, Bu. Pokoknya nulisnya jangan salah ya. Oh iya, ya itu pengkodingan di dalam perpustakaan digitalnya dia. Nanti saya kasih tahu. Iya, iya. Mestinya HP-HP baru malah bisa ya, malah nggak bisa dia. Hah? Iosnya beda. Gak nututi.
Aplikasinya bukan HP. Iya. HP-nya sudah. Sudah Ibu-ibu? Oke, kayaknya kita cukup sampai di sini. Nanti kita tuntaskan pembahasan di fi'il madi di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, di setengah rolas. Ya. Pokoknya yang harus bisa HP-nya tuh 1 kamus itu tadi, 2 nulis Arab, 3 sorof ini tadi. Ya, itu harus bisa HP-nya. Oke, harus bisa untuk memudahkan. Oke. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sini Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.